Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video tadi adalah akibat dari amalan bid'ah. Akibat melakukan amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah, bahkan melawan firman Allah. Kita bisa bayangkan sobat-sobat, seandainya makam Rasulullah tidak dijaga ketat, atau seandainya yang menguasai Saudi Arabia bukan orang-orang yang mereka sebut Wahabi, ya, bukan orang-orang yang dengan teguh memegang kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, tentu akan terjadi hal yang lebih parah lagi dari cuplikan video tadi. Inilah sobat-sobat, ya, kita bisa melihat bagaimana akibatnya melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah, bahkan melawan firman Allah. Namun mereka yang melakukan hal ini tidak menyadari, sobat-sobat. Mereka merasa sudah berbuat kebaikan, berpahala, ya, apalagi ada kalimat-kalimat thayyibah yang mereka ucapkan, sehingga orang-orang yang sudah melakukan kebid'ahan, yang sudah berurat berakar dalam dirinya, sulit untuk bertobat, karena dia merasa itu bukan perbuatan salah. Ketika kita berziarah kubur, Nabi menyunahkan mengucapkan salam dan mendoakan, bukan melakukan, ya, amalan-amalan zikir-zikir. Tetapi yang mereka lakukan adalah, ya, melakukan amalan zikir-zikir yang asalnya tidak jelas. Akhirnya bukan ketenangan yang didapatkan, malah hal-hal
yang membuat lupa diri, bahkan kesurupan. Sedangkan zikir itu sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28 akan menimbulkan ketenangan, akan membuat hati menjadi tenang. Tentu saja hati yang tenang, jiwa yang tenang, sikapnya juga tenang. Maka ya Allah menetapkan, menyebut namanya, berzikir, mengingat namanya dengan suara lembut, merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Ini firman Allah di surat Al-A'raf ayat 205. Tapi yang mereka lakukan sebaliknya. Mereka berzikir keras, bahkan melakukan gerakan-gerakan yang menyelisihi sunnah Nabi. Nabi tidak pernah melakukan ritual-ritual seperti di cuplikan video tadi. Begitu juga istri-istri Nabi. Begitu juga para sahabat. Tidak ada. Ya, ini menjadi bukti. Ya, betapa Nabi selalu mengingatkan wasarul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Setiap yang baru, amalan yang baru adalah sesat, dan setiap yang sesat ada di neraka. Kenapa Nabi selalu mengingatkan ketika dia menjadi khotib Jumat? Karena amalan ini tersamar. Amalan bid'ah ini tersamar. Banyak orang terkecoh, banyak orang tertipu melakukan amalan bid'ah ini. Karena bagi orang yang tidak paham, itu memang perbuatan baik, tetapi tidak baik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sementara orang-orang yang paham di golongan mereka bukan memberi pencerahan mengenai amalan bid'ah ini. Akan tetapi mereka justru mencarikan dalil-dalil untuk supaya amalan tersebut terus dipertahankan, terus dilakukan. Bahkan diklaim menjadi amalan andalan dan ciri khas dari kelompok mereka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.